Selamat siang, kembali kami ketemu di dalam siraman rohani siang hari ini. Dan hari ini judulnya adalah buah kesabaran. Ya. Di dalam Amsal 19 ayat 19 mengatakan orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya akan menambah marahnya. Di sebuah lereng pegunungan tinggal seorang bijaksana. Dia sangat terkenal sehingga banyak orang yang datang minta nasihat kepadanya. Alkisah ada seorang pria yang suatu hari datang hendak bertemu dengannya. Pria ini telah menempuh perjalanan yang jauh selama 3 hari. Ditempuhnya jarak itu dengan berjalan kaki. Dan saat dia bertemu dengan orang bijaksana itu, ia minta nasihat. Bagaimana mengendalikan amarah yang sudah di luar kendalinya. Dan apakah yang dikatakan orang bijaksana itu? Nasihat yang diberikan adalah setiap kali kamu marah atau tersinggung dan terpancing emosi, ingatlah akan 7 langkah kesabaran. Melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah. Lakukan hal itu 7 kali berturut-turut. Lakukan terus sampai selesai. Dan kalau itu sudah kamu lakukan semua, kamu boleh mengambil keputusan untuk bertindak. Jadi maksudnya itu tidak tergesa-gesa bertindak, tetapi menurut langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu panjang sekali, tapi dia harus menuruti. Baru setelah selesai semuanya dilakukan, dia dapat mengambil keputusan apa yang harus dilakukannya. Pria ini sangat senang dengan nasihat yang bijaksana. Dia pulang ke desanya cukup jauh. Ia yakin bahwa masalah emosi dirinya pasti akan terpecahkan. Ia sampai di rumah sudah larut malam. Pakaiannya lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut lapar. Ia masuk ke kamar istrinya, pikirannya membayangkan makan malam yang sedap, mandi air hangat yang biasa disiapkan sang istri. Itu yang menjadi bayangannya pada saat itu. Dan apa yang dibayangkan itu tiba-tiba hilang, seperti tersambar petir. Karena apa? Karena dia melihat sang istri justru sedang tidur lelap dengan seseorang di sampingnya. Dia tidak berkata apa-apa, emosinya mulai meluap. Dia berusaha untuk menahan kemarahannya, tetapi tidak bisa. Sehingga dia ingin membunuh keduanya. Segera dia mencabut belatinya untuk membunuh keduanya. Tapi pada saat itu ia ingat akan petuah atau nasihat daripada orang bijaksana dan langsung mempraktekkannya, ya, dengan belati terhunus yang siap untuk membunuh keduanya. Ya, apa yang terjadi? Ya, sambil menghembuskan nafas kemarahannya, nafasnya menggebu-gebu dan dia menghentakkan kaki dan suaranya melengking tinggi. Ya, karena kegaduhan itu membangunkan sang istri, karena hentakan kaki serta lengkingan-lengkingannya membuat si istri itu bangun. Langsung menyingkapkan selimutnya. Dan betapa terkejut sang pria ini. Karena apa? Karena yang tidur bersama istrinya itu bukan orang laki lain, melainkan adalah ibunya sendiri. Ya, dia sangat terkejut melihat hal itu. Ya, ternyata itu ibunya sendiri. Tapi pada detik itu jika dia rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah tindakan brutal dan bodoh itu. Ia telah berhasil mengatasi emosinya dan selamatlah hidup orang-orang yang dikasihinya. Kalau saja ia mengikuti emosinya, maka dia akan menyesal seumur hidupnya. Itu yang terjadi. Jadi dia sangat bersyukur, bergetar karena tidak membunuh dengan ganas, tetapi dia berhasil
mengatasi emosinya. Ya, kalau itu terjadi, maksudnya dia sampai membunuh kedua orang itu, justru kedua orang itu adalah orang-orang yang sangat dikasihnya. Pasti dia akan menyesal seumur hidupnya. Jadi bersyukur dan berterima kasih. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan juga di dalam Yakobus 1:19. Di situ dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi kita harus lambat di dalam berkata-kata, tapi juga cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata, dan juga jangan terlalu cepat untuk marah. Ya, jadi sebetulnya kesabaran adalah mutiara kehidupan yang harus kita semua miliki. Ya, karena apa? Kesabaran kita membutuhkan pada saat kita berjuang dan mungkin belum berhasil. Saat kita tersinggung, marah, emosi kita perlu rem kesabaran. Jadi di dalam kemarahan kita perlu rem. Rem itu adalah untuk menghentikan, ya. Itu artinya kita mempunyai kematangan mental untuk menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita, ya. Kalau kita melakukan hal ini, maka berbahagialah kita, ya. Dan itu adalah buah daripada kesabaran. Tuhan menolong kita untuk memiliki akan buah daripada kesabaran ini. Jangan cepat emosi, jangan cepat marah, tapi biarlah kita menahan dengan sungguh-sungguh. Rem daripada mental ini, menahan segala sesuatu yang menggebu-gebu dalam hal yang negatif di dalam sikap-sikap kita. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan memberikan buah kesabaran. Ya, jadi tidak boleh cepat marah, tidak boleh sembarangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam kemarahan. Tapi kita harus mempunyai kesabaran yang istimewa, yang luar biasa. Itu yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Kiranya kita akan diberkati dengan kesabaran ini. Tuhan memberikan kita untuk sabar, dan biarlah kita sungguh-sungguh menikmati buah daripada kesabaran. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami berdoa, Tuhan terima kasih untuk buah kesabaran yang boleh kami miliki apabila kami sungguh-sungguh diburu dengan emosi atau dibimbing untuk lebih marah-marah di dalam hidup ini. Biarlah kami boleh lambat di dalam mendengar akan apa yang kita dengar, dan kita juga lambat dalam berkata-kata, lambat untuk marah. Tetapi kami boleh menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan-Mu sendiri, dan Engkau yang akan menolong kami menjadi rem di dalam kemarahan kami, sehingga kami boleh menikmati buah kesabaran dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Tuhan tolonglah kami sehingga kami boleh menikmati buah kesabaran. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.